Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang AMDAL dalam pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji, Kota Makassar. Mata kuliah AMDAL, dosen pengampu Putri Tipa Anasi, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kelompok kami akan menyampaikan yaitu tentang AMDAL dalam pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji Kota Makassar. Yang A. Analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL pertama kali dicetuskan berdasarkan atas ketentuan yang tercantum dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Menurut pola S. Ebisemeju 1993, AMDAL muncul sebagai jawaban atas keprihatinan tentang dampak negatif dari kegiatan manusia, khususnya pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri pada tahun 1960-an. Sejak itu, AMDAL telah menjadi alat utama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan manajemen yang bersih lingkungan dan selalu melekat pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Implementasi AMDAL sangat perlu disosialisasikan tidak hanya kepada masyarakat, namun perlu juga pada para calon investor agar dapat mengetahui perihal AMDAL di Indonesia secara ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan implementasi AMDAL yang sesuai dengan aturan yang ada, maka diharapkan akan berdampak positif pada pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Secara garis besar, proses AMDAL mencakup langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dampak dari rencana usaha atau kegiatan. Yang kedua, menguraikan rona lingkungan awal. Yang ketiga, memprediksi dampak penting. Yang keempat, mengevaluasi dampak penting dan merumuskan arahan RKL dan RPL. Untuk menyusun studi AMDAL, Pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan untuk menyusunnya. Anggota penyusun, minimal koordinator pelaksana, harus bersertifikat penyusun AMDAL dalam kurung AMDAL B, sedangkan anggota penyusun lainnya adalah para pemegang sertifikat dasar AMDAL dan para ahli di bidangnya yang sesuai dengan bidang kegiatan yang dibuat dokumen AMDAL-nya. B. AMDAL dalam pengelolaan limbah rumah sakit. Studi AMDAL juga digunakan di bidang kesehatan, khususnya rumah sakit. Rumah sakit merupakan institusi pelayanan bidang kesehatan dengan bidang preventif atau pencegahan, kuratif atau pengobatan, rehabilitatif maupun promotif. Kegiatan dari rumah sakit menghasilkan limbah, baik itu limbah padat, limbah cair, maupun gas. Kurangnya penanganan air limbah rumah sakit yang berasal dari hasil aktivitas rumah sakit tersebut, serta lemahnya manajemen rumah sakit dikhawatirkan dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan penyebaran penyakit di masyarakat atau terjadinya infeksi saling silang, atau disebut juga dengan nosokominal. Secara umum, sampah dan limbah rumah sakit dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu sampah atau limbah klinis dan non-klinis, baik padat maupun cair. Adapun bentuk limbah klinis bermacam-macam dan berdasarkan potensi yang terkandung di alamnya dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu limbah infeksius, yang kedua limbah jaringan tubuh, yang ketiga limbah benda tajam, yang keempat limbah farmasi, yang kelima limbah kimia, yang keenam limbah sitotoksik, dan yang ketujuh limbah radioaktif. Air limbah dari rumah sakit merupakan salah satu sumber pencemaran air yang sangat potensial. Hal ini disebabkan karena air limbah rumah sakit mengandung senyawa organik yang cukup tinggi, mengandung senyawa-senyawa kimia berbahaya, serta mengandung mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan penyakit. Kualitas air limbah rumah sakit meliputi kualitas fisik, kimia, mikrobiologis, dan radioaktivitas. Kualitas air limbah hasil olahan dalam instalasi pengolahan air limbah atau IPAL
Rumah sakit yang dibuang ke lingkungan tidak selamanya memenuhi syarat sesuai dengan standar mutu yang diperbolehkan menurut aturan yang berlaku. Beberapa hasil penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa masih ada buangan air limbah rumah sakit atau effluent yang telah memiliki IPAL belum memenuhi syarat. C. Kondisi AMDAL Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji di Kota Makassar. Dalam operasionalnya, RSUD Labuang Baji membebaskan rata-rata kurang lebih 200 meter kubik per hari air limbah. Hasil ini diperoleh berdasarkan alat pengukur debit air limbah, yaitu flowmeter. Tahapan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan IPAL meliputi penggantian alat mesin blower, pembersihan bak sedimen dan bak pengumpul, pengurasan tangki aerob dan pemberian bakteri aerob, dan perbaikan bak kontrol dan instalasi perpipaan air limbah, penguras septic tank kamar mandi, serta pemeriksaan kualitas air limbah. Pengelolaan lingkungan menurut dokumen AMDAL belum efektif karena proses instalasi pengelolaan air limbah, RSUD Labuang Baji yang mengolah air limbah dari semua sumber langsung masuk ke dalam IPAL tanpa pemilahan dan pengelolaan terlebih dahulu sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Yang selanjutnya adalah proses IPAL RSUD Labuang Baji yang terdiri dari A. Air limbah yang berasal dari kegiatan klinis rumah sakit dikumpulkan melalui saluran pipa pengumpul. Selanjutnya dialirkan ke bak kontrol untuk mencegah sampah padat misalnya plastik, kaleng, atau kayu agar tidak masuk ke dalam unit pengolahan limbah, serta mencegah padatan yang tidak bisa terurai misalnya lumpur, pasir, abu gosok, dan lainnya untuk masuk ke dalam unit pengolahan limbah. B. Dari bak kontrol, air limbah dialirkan menuju bak pengurai anaerob. Bak pengurai anaerob ini terbagi menjadi dua ruangan, yaitu bak pengendapan atau bak pengurai awal, biofilter anaerob tercelup dengan aliran dari bawah ke atas atau upflow. C. Setelah melalui unit pengolahan lanjut, maka air hasil olahan dialirkan ke bak klorinasi, dan selanjutnya air limbah dibuang ke badan air. Sedangkan pengolahan limbah padat medis dilakukan dengan pembakaran menggunakan insinerator yang dimiliki RSUD Labuang Baji. Pembakaran limbah padat menggunakan insinerator sangat efektif dalam mengurangi limbah padat karena diprimary chamber. Massa dari limbah yang dibakar akan berkurang dengan terbentuknya abu dan gas. Pembakaran dengan insinerator umumnya menghasilkan buangan berupa padat, cair, maupun gas. Berdasarkan hasil kegiatan pemantauan lingkungan RSUD Labuang Baji Makassar, dapat disimpulkan pelaksanaan pengolahan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan pada tahap pengolahan limbah yang dihasilkan belum mengarah pada kesadaran untuk melestarikan lingkungan. Baiklah, cukup sekian pembahasan dari kami. Jika teman-teman yang ada kurang jelas dari penjelasan kami bisa ditanyakan langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.